Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryuliana Fauzia dengan NIM 23080694148. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya mengenai analisis risiko keuangan dan strategi manajemen risiko pada Mebel Karya Indah Makati Gresik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat persaingan usaha yang kompetitif di Indonesia. Pada perkembangan dunia, bisnis yang sangat pesat ini menuntut perusahaan untuk mempertahankan posisinya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam kata lain, sebuah perusahaan harus bisa mengelola sesuatu yang dimiliki untuk menghasilkan output yang maksimal. Apabila suatu perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut mungkin akan dilikuidasi dan mengalami kebangkrutan. Perusahaan harus menyusun manajemen risiko yang dapat membantu pemilik perusahaan mengenai kemungkinan kerugian perusahaan di masa depan. Manajemen risiko ini juga dapat membantu pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan yang akurat berdasarkan data yang ada sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai risiko keuangan dan strategi manajemen risiko pada Mebel Karya Indah Makati Gresik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat risiko keuangan pada Mebel Karya Indah Makati Gresik? Yang kedua, bagaimana manajemen risiko keuangan dalam mengatasi risiko keuangan pada Mebel Karya Indah Makati Gresik? Yang ketiga, bagaimana strategi manajemen risiko yang tepat untuk diterapkan pada Mebel Karya Indah Makati Gresik? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat risiko keuangan pada Mebel Karya Indah Makati Gresik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen risiko dalam mengatasi risiko keuangan pada Mebel Karya Indah Makati Gresik. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah strategi manajemen risiko yang diberikan oleh peneliti dapat diterapkan oleh Mebel Karya Indah Makati Gresik. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi tentang risiko keuangan dan pentingnya strategi manajemen risiko sehingga kinerja perusahaan bisa lebih efektif lagi. Yang kedua yaitu bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tingkat risiko keuangan dan manajemen risiko yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi, dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan rinci tentang berbagai risiko yang diterapkan. Penelitian deskriptif memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman yang lebih baik terhadap praktik manajemen risiko, serta menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang ini. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat dengan kesimpulan. Pendekatan penelitian dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan kombinasi, yaitu campuran antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena melalui pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam persepsi, pandangan, dan konteks subjektif dalam analisis risiko keuangan serta strategi manajemen risiko. Dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis teks, peneliti bisa mengeksplorasi nuansa motivasi dan faktor non-angka yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait risiko keuangan dan strategi manajemen risiko. Selanjutnya yaitu sumber data dan data penelitian.
Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara secara lisan kepada pemilik mebel karya indah Mengantin Gresik untuk mendapatkan informasi mengenai aktiva, ekuitas dan liabilitas, serta laporan keuangan, data historis, atau informasi tentang strategi manajemen risiko yang telah diterapkan oleh mebel karya indah Mengantin Gresik. Nah, dari sumber data inilah peneliti dapat menganalisis hubungan antara risiko keuangan dan strategi manajemen risiko keuangan yang diterapkan oleh mebel karya indah Mengantin Gresik. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan atau sumber internal, berbagai internet website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, ataupun membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder, penelitian literatur, dan referensi dari para ahli di bidang risiko keuangan beserta strategi manajemen risiko. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari satu wawancara. Menurut Sugiono 2015-72, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik mebel karya indah Mengantin Gresik untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dan strategi manajemen risiko keuangan yang diterapkan. Dua, yaitu observasi. Menurut Rianto 2010-96, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui secara langsung strategi yang diterapkan dalam manajemen risiko. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Menurut Fuad dan Sabto 2013-61, dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Tujuan digunakannya dokumentasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk memperoleh data yang diterima langsung dari mebel karya indah Mengantin Gresik yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung serta menganalisis data. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada pemilik mebel karya indah Mengantin Gresik dengan mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan risiko keuangan dan strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh mebel karya indah Mengantin Gresik yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Selanjutnya yaitu pemilihan data. Setelah melakukan wawancara, data-data yang telah diperlukan untuk perhitungan risiko keuangan tersebut kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan. Yang ketiga yaitu analisis data. Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai kelompok akun-akun kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan risiko keuangan. Selanjutnya yaitu simulasi perhitungan. Setelah melakukan analisis data, selanjutnya peneliti akan melakukan simulasi perhitungan risiko sehingga dapat diketahui apakah mebel karya indah Mengantin Gresik dapat melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan perhitungan data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang terinci untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko keuangan. Kemudian mengevaluasi bagaimana strategi manajemen risiko yang telah diterapkan oleh mebel karya indah Mengantin Gresik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.